Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke. Bab 1989 sampai bab 1992. Pada hari ini, Lin Xueyan kembali dari luar dan tiba-tiba dan secara misterius mengundang Ye Chong pergi ke teater. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, pertunjukan apa yang kamu tonton? Lin Xueyan sengaja memeriksa dan berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Jadi, Ye Chong dan Xiao Qi mengikuti Lin Xueyan keluar kota. Xia Binghai jatuh cinta dengan seorang gadis kecil dari keluarga Lin dan bertengkar sengit dengannya, jadi dia tidak mengikutinya. Lin Xueyan membawa Ye Chong dan yang lainnya dengan kereta dan tiba di sebuah kuil kuno bobrok 7 km jauhnya di luar kota Heisui. Di pintu masuk kuil kuno, ada beberapa penjaga yang galak. Lin Xueyan, Ye Chong dan yang lainnya berjalan mendekat. Lin Xueyan mengeluarkan sesuatu dan memberikannya kepada penjaga untuk dilihat, lalu penjaga itu membiarkan mereka masuk. Xiao Qi bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Lin Xueyan berkata, sebuah pesta rahasia sedang diadakan di sini. Siapapun yang ingin menghadiri pesta itu harus melalui verifikasi identitas. Apa yang saya tunjukkan kepada mereka tadi adalah izinnya. Ye Chong belum bertanya. Tapi tak lama kemudian dia tahu pesta macam apa ini. Sekelompok besar orang berkumpul di ruang kecil reruntuhan kuil. Melihat sekeliling, ada banyak kepala di sana. Ye Chong, Xiao Qi dan Lin Xueyan datang relatif terlambat, jadi mereka hanya bisa berdiri di depan pintu dan tidak bisa masuk sama sekali. Orang-orang yang menghadiri pesta tersebut adalah semua orang di kota Blackwater yang paling terkena dampak kekacauan pasar. Mereka awalnya adalah masyarakat kelas bawah di kota Blackwater, dan ketika harga naik, mereka bahkan tidak mampu lagi membeli makanan paling dasar dan sayuran liar. Orang-orang ini tidak punya cukup makanan, jadi mereka mengeluh dan siap mencari cara untuk melawan. Lagi pula, jika Anda tidak melawan, Anda akan mati kelaparan. Jadi kenapa tidak dicoba saja? Mungkin Anda masih punya kesempatan. Omong-omong, keadaan orang-orang ini saat ini juga disebabkan oleh keputusan yang dibuat oleh Ye Chong. Justru karena Ye Chong ingin mengacaukan kota Blackwater sehingga orang-orang ini tidak mampu makan, dan pakaian mereka compang camping, membuat mereka terlihat sangat menyedihkan. Tentu saja, setiap kali petinggi bertarung, yang paling tidak beruntung selalu adalah mereka yang berada di bawah. Jika orang-orang ini adalah orang biasa, Ye Chong mungkin masih merasa bersalah. Namun, tidak ada seorang pun di kota Blackwater yang bukan orang yang sangat kejam. Mereka hanya memasuki kota Blackwater ketika mereka tidak dapat lagi bertahan hidup di luar. Apalagi bisa masuk ke kota Blackwater membuktikan pasti banyak darah tak berdosa di tangan mereka. Ye Chong sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati orang-orang seperti itu. Sekalipun mereka tidak mampu makan dan mati kelaparan, hal itu tetap bisa dianggap menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, Ye Chong tidak hanya merasa tidak bersalah sama sekali, tapi dia juga sangat senang melihat kekacauan seperti itu. Saya melihat orang-orang itu, semuanya dengan wajah pucat dan otot kurus, berdiskusi dengan kata-kata umpatan. Orang-orang dari tiga kekuatan besar ini tidak peduli dengan hidup atau mati kami, harga menjadi sangat tinggi. Sekarang kami bahkan tidak mampu untuk makan sayuran, ini hanya jangan biarkan orang hidup. Iya, mereka menjalani kehidupan yang nyaman, tapi bagi kami, saya belum cukup makan selama 3 hari. Jika ini terus berlanjut, kami semua akan mati. Lihat, ini adalah 3 orang kuat utama yang tidak ingin kita hidup. Itu benar, karena mereka tidak membiarkan kita hidup, kita harus melawan. Itu benar,
Mereka makan makanan pedas di sana setiap hari, dan setiap makanan adalah kentang dan ayam. Bajingan ini. Apa-apaan ini? Kamu harus menolak. Hari ini kita akan merampok pusat perbelanjaan terbesar di kota. Selamat makan. Semua orang berkata, ya, hanya lakukan. Saat ini, saya tidak tahu siapa yang berkata, saya ingat pusat perbelanjaan terbesar di kota ini sepertinya milik keluarga Nangong. Semua orang langsung terdiam. Semua orang tahu apa artinya ini. Jika mereka benar-benar merampok pusat perbelanjaan keluarga Nangong, saya khawatir keluarga Nangong tidak akan membiarkan mereka pergi. Orang-orang ini penuh dengan semangat dan kemarahan sekarang, tetapi ketika keluarga Nangong disebutkan, mereka langsung terdiam. Penampilan berani yang dia miliki tadi hilang dalam sekejap. Semua orang menundukkan kepala dan tidak ada yang berbicara. Jika mereka ingin menghadapi 3 kekuatan besar di kota, mereka sebenarnya belum memiliki keberanian. Ye Chong tidak bisa berkata-kata. Ternyata orang-orang ini berbicara begitu bersemangat. Tetapi begitu tiba waktunya untuk bertemu Zhen Zhang, mereka semua terintimidasi. Hei, ternyata mereka semua adalah sekelompok pria yang rakus hidup dan takut mati. Xiao Qi menggelengkan kepalanya dan berkata. Pada saat ini, Lin Sueyan tersenyum dan berkata kepada Ye Chong. Tuan Ye, tolong jangan khawatir. Orang-orang ini tidak berani naik sekarang. Tetapi suatu hari, ketika mereka benar-benar terpaksa mati, apalagi 3 kekuatan besar, bahkan jika mereka berada di Dewa Langit, mereka berani bertarung. Ye Chong mengangguk. Dia secara alami memahami kebenaran ini. Dia berkata kepada Lin Sueyan, Tuan Lin, Anda layak menjadi pebisnis nomor 1 di kota Blackwater. Saya telah melihat keahlian Anda hari ini. Lin Sueyan sangat terkesan dengan pujian itu dan melanjutkan, Tuan Ye. Don jangan khawatir, semuanya telah mencapai titik ini. Yang diperlukan sekarang adalah terus berfermentasi selama beberapa hari. Tunggu saja dan lihat pertunjukan yang bagus. Ye Chong mengangguk. Dan setelah melihatnya sebentar, orang-orang ini hanya berani untuk membicarakannya, tidak ada yang berani benar-benar melawan 3 kekuatan besar. Ye Chong dan yang lainnya menganggapnya membosankan, jadi mereka pergi. Xiao Qi terlihat sangat serius dan berkata pada dirinya sendiri, orang-orang ini terlalu pemalu. Saya bertanya-tanya apakah ada cara untuk membantu orang-orang ini. Lin Sueyan bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda ingin membantu mereka? Saya tidak menyadarinya, tapi Nona 7 sangat simpatik. Xiao Qi mendengus dan berkata, tentu saja, aku benci orang yang pengecut. Aku ingin membantu mereka dan melawan 3 kekuatan besar secepat mungkin. Setelah mendengar ini, Xiao Qi menatap wajah polos Xiao Qi lagi. Lin Sueyan benar-benar tidak bisa berkata-kata dengan ekspresi tidak berbahaya di wajahnya. Faktanya, sekarang situasi di kota Blackwater bisa menjadi kacau balau. Rencana pertama Ye Chong telah selesai. Selanjutnya, yang terpenting adalah bagaimana menyelamatkan Zhu Jiayin. Apa yang Ye Chong tidak duga adalah setelah beberapa hari penyelidikan, bahkan dengan bantuan Lin Sueyan, dia masih belum mendapatkan kabar apapun tentang Zhu Jiayin. Bahkan di antara 3 kekuatan besar, Ye Chong tidak tahu siapa yang membawa pergi Zhu Jiayin. Lin Sueyan mengatakan bahwa jika 3 kekuatan besar ingin menyembunyikan seseorang dengan sengaja, akan sulit bagi orang luar untuk menemukannya. Namun, karena kekacauan baru-baru ini di kota Blackwater, Ye Chong memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kekacauan tersebut untuk menyelidiki 3 kekuatan utama di kota Blackwater, dan dia mungkin dapat menemukan jejak Zhu Jiayin. Beberapa orang kembali ke kota Blackwater dengan kereta. Saat Ye Chong sedang duduk di kereta, berpikir liar, dia tiba-tiba mendengar suara perkelahian. Ye Chong mengulurkan tangan dari gerbong dan menemukan sekelompok orang berkelahi di hutan tidak jauh di depan. Dengan kata lain, ada sekelompok orang di sana, berkelahi dengan 1 orang. Kedua belah pihak bertarung,
Satu sisi adalah satu orang, sisi lain lebih dari selusin orang. Pria lajang itu mengenakan pakaian hitam dan berkerudung, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan tidak melihat ke arah lawannya sama sekali, seolah dia tidak menganggap serius lawan itu. Di sisi yang lebih banyak orang, pemimpinnya adalah seorang gadis, mengenakan pakaian putih. Dia terlihat sama tingginya dengan Xiao Qi dan memiliki tubuh kurus. Rambutnya diikat menjadi ekor kuda dan dia memegang belati di tangannya, yang membuatnya tampak agak heroik. Di belakangnya, ada lebih dari selusin orang berdiri, semuanya siap dan menatap pria berbaju hitam itu dari dekat. Pada saat ini, wanita berbaju putih berkata, "Su Tianlong, kamu berani menghentikan saya pulang, berani sekali." Pria berkulit hitam, yang dikenal sebagai Su Tianlong, mendengus dingin dan berkata, "Saya hanya mematuhi perintah dari tuan keluarga." "Baik, berani sekali, Su Tianlong. Tahukah Anda mengapa saya pulang kali ini?" kata wanita berbaju putih. Su Tianlong mendengus dan berkata, "Ini tidak ada hubungannya dengan saya, tanggung jawab saya hanyalah tidak membiarkan Anda kembali." Wanita berbaju putih itu berkata, "Apakah Anda benar-benar berani melakukan hal berikut? Anda tahu aturan dugu saya keluarga." "Saya berkata tidak, saya hanya mematuhi perintah tuan keluarga," kata Su Tianlong. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening. "Siapa yang kamu maksud, ayahku, atau paman keduaku?" Su Tianlong tetap diam. "Itu pasti paman keduaku. Dia tidak ingin aku sukses sebagai kepala keluarga, kan?" Wanita berbaju putih itu mendengus dingin. Su Tianlong masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. "HMPH, biar ku beritahu, leluhurku memintaku untuk kembali dan menjadikanku penerus keluarga. Apakah menurutmu paman keduaku bisa menghentikan ini?" Wanita berbaju putih itu berkata dengan ekspresi bangga. Su Tianlong berkata, "Saya tidak peduli tentang ini, saya hanya menjalankan perintahnya." Bodoh sekali, saya harus kembali hari ini." Wanita berbaju putih itu menghentakkan kakinya dengan marah. Su Tianlong berkata, "Kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu." Wanita berbaju putih mengertakkan gigi peraknya. "Oke, kalau begitu, jangan salahkan saya karena bersikap kasar." Saat dia mengatakan itu, dia berteriak pelan, "Silakan. Siapapun yang berani menghentikan saya pulang ke rumah akan menjadi dibunuh tanpa ampun." Dia baru saja selesai berbicara. Saya melihat Su Tianlong di sisi berlawanan berkedip, dan dalam satu tarikan napas, dia bergegas ke kerumunan. Kemudian, gerakan Su Tianlong tidak terlihat jelas, dan dia hanya mendengar suara bang bang bang. Dalam beberapa detik, Su Tianlong kembali ke posisi semula. Ketika dia melihat lagi, semua pria di sekitar wanita berbaju putih itu sudah mati. Wanita berbaju putih itu tercengang. Jelas dia tidak menyangka Su Tianlong memiliki kemampuan seperti itu. Su Tianlong berkata dengan suara muram, "Sudah kubilang, jangan pernah berpikir untuk kembali ke Kanada. Dari manapun asalmu, pergilah dari manapun asalmu." Wajah cantik wanita berbaju putih itu memerah karena marah, dan berteriak, "Oke, saya ingin melihatnya. Lihat, betapa kuatnya Anda." Kemudian, wanita berbaju putih mengeluarkan belati di tangannya, melompat, dan menikam Su Tianlong. Dalam sekejap mata, wanita berbaju putih sudah dekat dengan Su Tianlong dengan kilatan cahaya dingin. Bilah pedang menembus dada Su Tianlong. Su Tianlong berbalik sedikit untuk menghindari pedang wanita berbaju putih. Segera, wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya, dan menamparkan telapak tangannya yang ramping. Su Tianlong tidak mengelak, dan membiarkan wanita berbaju putih itu menamparkan tubuhnya. Detik berikutnya, wanita berbaju putih menamparkan tubuh Su Tianlong dengan telapak tangan. Namun telapak tangan ini mengenai dia dan menjatuhkannya ke belakang beberapa langkah. Su Tianlong berkata,
"Nona, Anda bukan tandingan saya, Anda dapat kembali." Wanita berbaju putih itu mendengus dingin. "Bahkan jika saya kehilangan nyawa saya hari ini, saya harus pulang. Saya tidak percaya. Anda benar-benar berani untuk kembali, bunuh aku." Setelah mengatakan itu, wanita berbaju putih menikam Su Tianlong dengan pedangnya lagi. Tapi Su Tianlong jelas lebih kuat, dia bergerak lagi dan dengan ringan menghindari pedang lawan. Kemudian, ketika belati lewat di depannya, dia mengulurkan dua jari dan menjepit pedangnya dengan lembut. Kemudian, semburan energi sejati keluar dari tangan Su Tianlong dan dengan ringan mengenai bahu wanita berbaju putih itu, yang terakhir langsung terlempar, dan belati di tangannya juga jatuh dari tangannya dan jatuh ke tangan Su Tianlong. Su Tianlong menjepit belati dengan jarinya dan melemparkan belati itu ke arah wanita berbaju putih yang belum berdiri teguh. Su Tianlong ini benar-benar membunuh wanita berbaju putih. Belati itu hendak menembus dada wanita berbaju putih. Namun, dia tidak punya ruang untuk melawan saat ini. Di tengah kilat dan batu api, sebuah batu kecil tiba-tiba terbang ke arahku. Kemudian, dengan bunyi dang, kerikil tersebut menghantam belati tersebut sehingga menimbulkan semburan bunga api. Namun juga menghancurkan belati tersebut, sehingga menyelamatkan nyawa wanita berbaju putih tersebut. Kemudian, Ye Chong, Lin Sueyan, dan Xiao Qi keluar. Lin Sueyan sedikit memberi hormat pada wanita berbaju putih, wanita tertua dari keluarga Dugu. "Dugu Xiaojing, saya tidak tahu mengapa Anda ada di sini." Dugu Xiaojing melirik Lin Sueyan. "Ternyata itu Tuan Lin, yang pengusaha kelas atas. Terima kasih telah menyelamatkan saya, satu kehidupan." Lin Sueyan terkekeh dan berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Dialah yang menyelamatkan Anda." Saat dia mengatakan itu, Lin Sueyan menunjuk ke arah Ye Chong. Dugu Xiaojing mengangguk pada Ye Chong, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa, aku hanya melihat ketidakadilan di jalan." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dicubit oleh Xiao Qi di sebelahnya, bundel. Matamu lurus? Apa menurutmu aku tampan?" Dasar pria bau," kata Xiao Qi dengan marah. Wajah Ye Chong memerah dan dia tampak tercengang. Pada saat ini, Lin Sueyan bertanya lagi, "Nona Dugu, apa yang terjadi?" "Ada yang harus saya lakukan ketika saya pulang kali ini. Saya tidak menyangka seseorang berani menghentikan dan membunuh saya," kata Dugu Xiaojing. Lin Sueyan juga melirik Su Tianlong. Dia telah lama berada di kota Blackwater dan mengetahui bahwa Su Tianlong adalah seorang master yang dibesarkan oleh keluarga Dugu. "Saya tidak menyangka ada orang yang begitu kejam di dunia ini, makan dan minum makanan orang lain, dan sekarang mereka ingin membalas kebaikannya," kata Lin Sueyan. Su Tianlong mendengus dingin dan berkata, "Jika kamu ingin bertahan hidup, berhentilah mencampuri urusan orang lain di sini." Faktanya, Lin Sueyan tidak mau ikut campur dalam urusan usil seperti itu. Jika Ye Chong tidak datang untuk mengurus Dugu Xiaojing setelah mengetahui identitasnya sekarang, Lin Sueyan tidak akan datang. Ye Chong Zeng khawatir dia tidak memiliki kesempatan untuk memahami situasi tiga kekuatan besar sekarang. Kebetulan wanita tertua dari keluarga Dugu diintimidasi, jadi dia secara alami ikut-ikut bersenang-senang. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya suka ikut campur dalam urusan orang lain, terutama urusan wanita cantik. Saya ingin lebih ikut campur di dalamnya." Su Tianlong memandang Ye Chong dan berkata dengan suara dingin, "Kamu adalah satu, Ye Chong, yang membunuh lebih dari 50 orang di gerbang kota Blackwater." "Iya, ini aku." Ye Chong tidak menyangka Su Tianlong akan mengenalinya. Su Tianlong mencibir, "Saya mendengar Anda mendapat token merah." Ye Chong mengangguk, "Apa? Apakah Anda tertarik juga?" "Saya tertarik untuk melihat kemampuan Anda," kata Su Tianlong. Setelah mengatakan itu,
Su Tianlong tiba-tiba melambaikan tangannya. Sinar cahaya perak keluar dari lengan Su Tianlong dan melesat ke arah Ye Chong seperti anak panah dari tali. Bahkan Ye Chong tidak menyangka Su Tianlong akan tiba-tiba mengambil tindakan. Namun, dalam pandangan Ye Chong, tingkat serangan Su Tianlong bukanlah apa-apa. Di mata Ye Chong, senjata tersembunyi Su Tianlong terlalu lambat. Ye Chong mendengus, tapi tidak bergerak. Batu kecil lainnya terbang dari kakinya. Kemudian dengan dentang, kerikil itu menghancurkan senjata tersembunyi yang dilemparkan oleh Su Tianlong menjadi beberapa bagian. Su Tianlong sedikit mengernyit, hanya dengan satu kontak, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Chong. Su Tianlong ini juga orang yang mengetahui keadaan saat ini, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Ye Chong, dia berbalik dan lari. Xiao Qi mendengus, pengecut ini berlari begitu cepat, bukankah kamu akan mengejarnya? Ye Chong tersenyum sedikit dan berkata, kamu orang yang membosankan, mengapa kamu mengejarnya? Kemudian, Dugu Xiao Jing terlihat berjalan mendekat. Dia mengangguk ke Ye Chong dan berkata, terima kasih Tuan atas bantuan Anda, saya, keluarga Dugu, pasti akan membalas Anda. Kemudian, Dugu Xiao Jing memandang Ye Chong. Pria ini sangat kuat. Saya baru saja mendengar apa Su Tianlong berkata. Apakah kamu juga anggota baru kota Blackwater? Ye Chong mengangguk. Jadi, karena Tuan memiliki kekuatan seperti itu, maukah Anda datang ke keluarga Dugu kami? Dugu Xiao Jing menatap Ye Chong dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Setelah datang ke keluarga Dugu, saya bisa membiarkan dia menjadi pengawal pribadi saya, penjaga. Dugu Xiao Jing ini memiliki kulit yang putih dan cantik, sehingga dia bisa disebut cantik. Terlebih lagi, tidak seperti gadis biasa, kecantikan Dugu Xiao Jing juga membawa sedikit sikap heroik. Gadis-gadis seperti itu bahkan lebih menarik bagi pria. Menjadi pengawal pribadi bagi wanita cantik seperti itu hanyalah sebuah keuntungan. Saya khawatir kebanyakan anak laki-laki akan setuju tanpa ragu ketika mereka mendengar ini. Kali ini, Xiao Qi mendengus dari samping, sedikit tidak senang. Dia memeluk salah satu lengan Ye Chong, seolah menyatakan kedaulatan. Ye Chong sudah menjadi laki-lakiku. Kakak, aku menyarankanmu untuk tidak terlalu memikirkannya, kata Xiao Qi. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis tentang hal ini. Dugu Xiao Jing juga tidak marah, dia hanya mengangguk sedikit. Kemudian, Dugu Xiao Jing bertanya sambil tersenyum, kita akan membahasnya nanti. Apakah kamu ingin pergi ke kota? Ayo pergi bersama. Xiao Qi hanya ingin berkata, kami tidak akan pergi ke kota, kamu boleh lewat dirimu sendiri. Namun, Ye Chong sudah selangkah lebih maju darinya dan mengangguk. Xiao Qi yang marah menghentakkan kakinya, membuat semua orang tertawa. Setelah itu, semua orang kembali ke kota Blackwater. Setelah tiba di kota Blackwater, Dugu Xiao Jing bersikeras mengundang Ye Chong dan yang lainnya untuk makan malam. Ye Chong tidak bisa menolak kebaikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju, meskipun Xiao Qi terlihat tidak senang. Semua orang mengikuti Dugu Xiao Jing ke restoran terbesar di kota Blackwater. Saat Ye Chong pertama kali datang ke sini, dia, Xiao Qi, dan Xia Binghai juga makan di sini. Faktanya, Ye Chong punya tujuan lain untuk menyetujui Dugu Xiao Jing. Bagaimanapun, keluarga Dugu adalah salah satu dari 3 kekuatan besar di kota Blackwater, dan cepat atau lambat Ye Chong akan bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, ada baiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut tentang keluarga Dugu. Dugu Xiao Jing meminta kamar pribadi paling mewah dan meminta bosnya untuk menyajikan semua hidangan paling terkenal di sini. Jelas sekali, bos di sini secara alami mengetahui Nona Dugu ini. Pemilik hotel datang untuk menyambut Dugu Xiao Jing dan yang lainnya secara langsung. Oh, Nona Dugu, Anda benar-benar kembali, kata bos.
kami semua telah mendengar bahwa nenek moyang keluarga Dugu ingin Anda kembali. Dia ingin Anda. Ketika bos mengatakan ini, dia tiba-tiba berhenti pembicaraan. Kemudian, dia berkata tanpa jejak, dia ingin kamu mengambil alih seluruh keluarga Dugu, kan? Dugu Xiaojing tidak mendengar sesuatu yang aneh, tapi mengangguk dengan bangga. Ini belum ditentukan. Namun, meski begitu, katanya, tapi kamu bisa melihat ekspresi bangga di wajah Dugu Xiaojing. Tapi Ye Chong merasa sedikit aneh, dia merasa bosnya tampak ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia memiliki sesuatu yang tidak terucapkan. Ye Chong memandang Lin Xueyan, berharap mendapat jawaban dari Lin Xueyan. Namun, Lin Xueyan tetap diam mengenai hal ini. Ye Chong melihat bahwa sikap Lin Xueyan juga sedikit aneh, jadi dia tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, tapi karena Dugu Xiaojing hadir, dia tidak bisa bertanya lagi. Kemudian, bos berkata, Nona Dugu, Anda dan beberapa teman Anda beristirahat, dan saya akan segera mengatur agar Anda mendapatkan hidangan terlezat di sini. Setelah mengatakan itu, bos dengan hormat mundur, turun. Tak lama kemudian, pelayan restoran membawakan meja besar berisi makanan lezat. Meskipun terakhir kali Ye Chong datang ke sini, dia sangat rela mengeluarkan uang dan meminta semua barang mahal. Namun, apa yang disajikan kali ini benar-benar berbeda dengan apa yang disajikan sebelumnya. Setelah Xiaoqi mengambil 2 gigitan, dia berkata dengan marah, "Apa? Mengapa kita tidak memiliki ini saat kita makan terakhir kali?" Ini hanya menunjukkan bahwa ada banyak hal di kota Heisui, termasuk makanan lezat, dan tidak begitu kaya, orang Anda dapat membelinya. Kota Blackwater memiliki sumber daya yang terbatas, sehingga banyak hal baik yang disediakan untuk orang-orang dengan status tertentu. Setelah semua hidangan disajikan, Dugu Xiaojing mengambil gelas anggur dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye Chong, saya ingin bersulang untuk Anda dengan cangkir ini dan terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Jangan khawatir, saya pasti akan mengingatnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, katakan saja." Ye Chong mengangguk dan berbicara dengan Dugu. Xiaojing mendentingkan kacamatanya, "Tuan Ye, Anda dapat mempertimbangkan apa yang saya katakan di luar kota sebelumnya. Sebagai pengawal pribadi saya, Anda harus melindungi saya 24 jam sehari," kata murong Xiaojing. Ini hanyalah pesona yang cerah. Ketika Ye Chong mendengar ini, reaksi pertamanya adalah diam-diam menatap Xiaoqi. Awalnya, dia mengira Xiaoqi tidak akan bahagia. Namun, yang tidak dia duga adalah Xiaoqi telah mengabaikannya sepenuhnya sekarang. Karena Xiaoqi memakannya dengan gembira. Setelah makan, Xiaoqi dan Dugu Xiaojing bertengkar sengit, berbicara dan tertawa. Sebelumnya mereka adalah saingan cinta, tetapi sekarang mereka hampir seperti saudara perempuan. Xiaoqi juga berinisiatif mengatakan bahwa jika Dugu Xiaojing menyukainya, dia akan membawa Ye Chong pergi. Ye Chong juga memiliki garis hitam, dan dia berpikir bahwa Xiaoqi benar-benar seorang pecinta kuliner. Saat makan, Dugu Xiaojing tiba-tiba menerima panggilan telepon, lalu keluar dan lama tidak kembali. Sedemikian rupa sehingga Xiaoqi sangat terkejut. "Hei, apa yang dilakukan Suster Xiaojing? Mengapa dia tidak kembali begitu lama?" Dia sekarang mulai memanggilnya, "Suster," sebagai gantinya. Ye Chong benar-benar tercengang dengan perubahan Xiaoqi. "Iya, tidak akan terjadi apa-apa pada Nona Dugu, kan?" Lin Xueyan bertanya. Ye Chong menunjukkan senyum penuh arti, "Jangan khawatir. Nona Dugu ini pergi menemui orang yang sangat menarik." Orang yang sangat menarik, baik Lin Xueyan maupun Xiaoqi tidak mengerti. Ye Chong hanya tersenyum dan tidak banyak bicara. Kemudian, Ye Chong juga keluar. Pada saat yang sama, di kamar pribadi lain di hotel, Dugu Xiaojing diam-diam sedang berbicara dengan seorang pria. Pria itu tidak lain adalah Su Tianlong.
yang sebelumnya memblokir Dugu Xiaojing untuk pulang. Dia juga orang yang menarik dalam kata-kata Ye Chong. Su Tianlong menunduk, masih terlihat sangat murung. Dugu Xiaojing bertanya, "Siapa yang mengirimmu ke sini?" "Itu paman keduamu," kata Su Tianlong. Kali ini dia menjawab semua pertanyaan. "Hanya untuk mencegahku kembali?" Dugu Xiaojing bertanya. "Tidak, ini agar kamu bisa kembali dengan lancar," kata Su Tianlong. Jawaban Su Tianlong membuat Dugu Xiaojing semakin bingung. Dugu Xiaojing bertanya, "Apa yang Anda katakan?" "Nona, tahukah Anda bahwa orang-orang yang mengikuti Anda sebenarnya adalah orang-orang yang diatur oleh ayah Anda dan bertanggung jawab untuk mengawasi Anda," kata Su Tianlong. Dugu Xiaojing bertanya dengan ragu, "Ayahku?" Su Tianlong mengangguk, "Ya." Ini sulit dipercaya oleh Dugu Xiaojing, karena dalam kesannya, ayahnya hanyalah seorang kutu buku yang pengecut. Bagaimana dia bisa mengatur agar orang-orang berada di sisinya? Su Tianlong tidak peduli apakah Dugu Xiaojing percaya atau tidak, dan terus berbicara pada dirinya sendiri. "Sebenarnya, orang-orang itu melarangmu pulang." "Apa? Ayahku melarangku pulang?" Dugu Xiaojing menjadi semakin bingung. "Benar, jadi aku membunuh mereka agar kamu bisa pulang dengan lancar," kata Su Tianlong. Dugu Xiaojing memandang Su Tianlong dengan tidak percaya. "Mengapa?" Su Tianlong tetap diam dan tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Su Tianlong berkata, "Tidak peduli apa. Anda telah kembali ke kota Blackwater dengan selamat sekarang. Tidak ada yang bisa menghentikan Anda pulang. Misi saya telah selesai. Nona, selamat tinggal." Dengan itu, Su Tianlong menoleh. "Meninggalkan, tunggu. Lalu kenapa kamu akan membunuh Ye Chong?" Dugu Xiaojing bertanya lagi. Su Tianlong mencibir dan berkata, "Aku hanya ingin tahu seberapa mampu Ye Chong ini." "Lalu, mengapa kamu tidak membunuhnya lagi?" Dugu Xiaojing terus bertanya. "Karena ternyata saya tidak bisa membunuhnya," kata Su Tianlong. Setelah itu, Su Tianlong memberi hormat pada Dugu Xiaojing dan segera pergi. Dugu Xiaojing berdiri di kamar pribadi selama setengah menit. Setelah Su Tianlong pergi, dia keluar dari kamar. Begitu Dugu Xiaojing berjalan ke pintu, dia bertemu Ye Chong. Dugu Xiaojing tertegun, "Ya, Tuan Ye Chong, mengapa Anda ada di sini?" Ye Chong tersenyum sedikit tetapi tidak berbicara. Dugu Xiaojing juga tahu bahwa Ye Chong pasti baru saja melihat Su Tianlong. Dugu Xiaojing berkata, "Tuan Ye Chong, apapun yang terjadi, mohon percaya bahwa ini adalah masalah keluarga saya dan tidak akan pernah merugikan kepentingan Anda." Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi, makanannya belum selesai." Setelah mengatakan itu, Ye Chong berbalik dan kembali ke kamar pribadi. Dugu Xiaojing berpikir sejenak dan mengikuti Ye Chong kembali. Selanjutnya, tidak satupun dari mereka yang menyebutkan masalah ini lagi. Setelah makan, semua orang mengucapkan selamat tinggal. Dugu Xiaojing kembali ke rumah Dugu, sedangkan Ye Chong, Xiaoqi dan Lin Sueyan kembali ke rumah Lin. Saat ini, Ye Chong memiliki kesempatan untuk bertanya kepada Lin Sueyan, apa yang terjadi dengan wanita tertua dari keluarga Dugu. Kemudian, Lin Sueyan berbicara dengan Ye Chong tentang Dugu Xiaojing. Ternyata Dugu Xiaojing awalnya adalah putri tertua dari keluarga Dugu. Namun ia memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya, sehingga ia sering bepergian sepanjang tahun. Kali ini dia pulang karena nenek moyang keluarga Dugu memanggilnya kembali. Keluarga Dugu memberitahu dunia luar bahwa leluhurnya ingin mengajari Dugu Xiaojing semua yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Jika ini benar, maka ini adalah peluang besar, dan Dugu Xiaojing bisa menjadi kepala keluarga Dugu berikutnya, kata Lin Sueyan. Ye Chong mendengar artinya dan bertanya, "Jadi, ini tidak benar?" Lin Sueyan mengangguk dan berkata, "Tentu saja tidak. Faktanya,
siapapun dengan mata yang tajam di kota Blackwater tahu bahwa leluhur keluarga Dugu tidak benar, sama sekali. Menerima murid berarti mengambil selir. Apa? Ye Chong tertegun. Lin Sueyan melanjutkan, saya khawatir, bahkan Nona Dugu sendiri tidak mengetahui pemikiran sebenarnya dari leluhur keluarga Dugu. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Lalu, Lin Sueyan dia mulai berbicara, nenek moyang keluarga Dugu disebut Dugu Daode, tapi dia adalah orang yang tidak bermoral. Sudah lama ada rumor bahwa dia ingin mengambil putri dari keluarga juniornya sebagai miliknya, dan kali ini Dugu Daode merekrut kembali Dugu Xiaojing. Sebenarnya, untuk berlatih kultivasi ganda dengan Dugu Xiaojing. Mendengar ini, Ye Chong tercengang, apa, ada hal seperti itu? Tidak mungkin kan? Bukan itu, Inces, kata Xiaoqi. Lin Sueyan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, karena nenek moyang Dugu ini sebenarnya bukan anggota keluarga Dugu, tapi menantu dari keluarga Dugu. Ternyata dia adalah orang asing. Nama keluarga, bisakah dia juga menjadi leluhur? Xiaoqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Sueyan berkata, bukankah ini karena dia kuat? Secara kebetulan, Dugu Daode menjadi orang terkuat di keluarga Dugu. Untuk menjamin perkembangan keluarga Dugu, pemimpin keluarga generasi sebelumnya mengakui Dugu Daode sebagai leluhurnya. Dikatakan bahwa Dugu Daode adalah leluhurnya. Daode adalah salah satu dari 3 orang kuat teratas di kota Blackwater. Justru karena keberadaan Dugu Daode, maka keluarga Dugu dapat mencapai statusnya saat ini. Jadi, untuk Dugu keluarga, Dugu Daode adalah eksistensi tertinggi. Ye Chong berkata, kedengarannya seperti seorang ahli. Tapi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu, berkultivasi ganda dengan cucunya sendiri? Lin Sueyan melanjutkan, saya mendengarnya ketika Dugu Dede masih muda. Dia diduga dia tidak diterima dengan baik di rumah dan mengalami banyak perundungan. Mungkin karena ini, hatinya begitu mesum. Dia dan Dugu Xiaojing berlatih kultivasi ganda mungkin untuk menduduki seluruh keluarga Dugu sehingga generasi masa depan keluarga Dugu akan semuanya mereka adalah keturunannya. Ye Chong menghela nafas, Dugu Daode ini adalah orang yang aneh. Tetapi akankah orang-orang dari keluarga Dugu setuju dia melakukan ini? Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak setuju? Dugu Daode adalah satu-satunya pilar keluarga Dugu. Tanpa moralitas Dugu, aku khawatir seluruh keluarga Dugu akan menurun. Jadi tidak ada seorang pun di keluarga Dugu yang berani melanggar moralitas Dugu. Lin kata Sueyan. Sulit bagi Ye Chong untuk membayangkannya. Dia terus bertanya, bagaimana dengan ayah Dugu Xiaojing? Apakah dia setuju dengan ini? Apakah dia akan mengorbankan putrinya demi keluarga? Ye Chong berpikir dalam hati, sebagai seorang ayah, putrinya sangat terhina. Tidak peduli apa yang terjadi katakanlah, masih mustahil untuk setuju. Lin Sueyan berkata, ayah Dugu Xiaojing, bernama Dugu Yiking, sangat pengecut. Bahkan jika dia memiliki pendapat, tidak ada yang akan peduli. Bersambung.